Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa engkau menyiksa orang ini? Ya. Apa salah dia? Apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos. Ini sebenarnya kita mau melakukan penelusuran tadi Mas Epi ya. Iya Om. Kita jalan dari sana, itu sebenarnya sebuah jalan misal. Kita jalan di sini dan tiba-tiba setelah kita datang ke situ di jalan ini, kita mendengar seperti ada suara jeritan meminta tolong. Ya. Sepertinya dia itu seperti kebakar apa gimana, pokoknya dia menjerit tolong, panas, panas, ampun, ampun, panas. Seperti itu pemirsa. Nah, titik suaranya itu setelah kami selidiki berada di sini. Di area gubuk ini Mas Epi ya. Padahal di sini nggak ada siapa-siapa Om. Pas kita datang ke sini nggak ada siapa-siapa di sini. Kosong. Nah, kita istirahat di sini. Sekalian mencari titik sumber dari suara tersebut. Dan setelah saya terawang dan saya rasakan, jadi suara itu seperti di dalam tanah pemirsa. Seperti di dalam tanah. Dia menjerit, melolong kesakitan. Astagfirullah. Terdengar lagi Mas Epi? Iya Om, benar Om. Coba Mas Epi, saya mendengar sih ini ada di bawah tanah sini Mas Epi. Di area sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Menyayat sekali suaranya pemirsa. Seperti kesakitan yang sangat luar biasa. Merasakan panas, sakit, yang terdengar di telinga saya. Benar Om. Benar ada di dalam tanah sini Mas Epi. Iya, dari dalam tanah. Saya mendengarnya Om. Suara itu keluar dari dalam tanah ternyata. Kok bisa ya? Wah, kita juga nggak tahu Mas Epi. Ini aneh sekali nih. Apa jangan-jangan? Seperti ada orang yang lagi tersiksa. Jangan-jangan ini kuburan Mas Epi. Masa kuburan di sini? Juga nggak ada tanda-tanda bahwa ini tuh Karena makam. tidak terlihat ya pemirsa ya. Karena ini rata, begini sebuah gubuk ya. Ini sebuah gubuk tempat berteduh petani ini. Tapi masa kuburan di sini? memang kita mendengarnya di bawah sini Mas Epi. Di area sini. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ini kuburan berarti kan udah lama sekali kuburan ini. Nah, nggak tahu tuh Om. Ini penuh dengan misteri suara ini Om. Astagfirullahaladzim. Kenapa Om? Allahu Akbar. Saya melihat Mas Epi. Apa? Jadi benar dia berada di bawah sini Mas Epi. Tapi saya melihat seperti dia disiksa Mas Epi. Dicambuk, dibakar Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi yang satu saya lihatnya seperti yang orang meninggal ya, seperti pocong itu tergeletak Mas Epi dalam sana. Dan yang satu itu sosok hitam Mas Epi yang menyiksa dia Mas Sosok Epi. hitam Om. Betul. Cuman saya nggak bisa lama-lama melihatnya tadi. Karena apa? Sosok hitam itu sangat ngeri banget Mas Epi. Jadi untung saya tadi bisa langsung pergi dari situ Mas Epi, di tempat itu, misalnya itu bisa keluar langsung. Kalau tidak, saya pun akan terkena oleh cambukan makhluk itu Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa Om? Iya, dia berada di sini Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Masa ya Om? Tapi ini rata loh. Mungkin di sini ada sebuah kuburan ya pemirsa. Cuman udah lama sekali dan sudah tidak terlihat seperti kuburan karena sudah rata.
Tapi yang mungkin yang punya kebun ini dia tidak tahu bahwa di sini ada bekas kuburan. Nah, dibikinlah gubuk seperti ini. Dan ini ya ditinggikan, tanahnya ditinggikan biar tidak kebanjiran, Mas Evi. Dia nggak tahu bahwa di ini yang dia urugin ini di apa namanya tuh, dia uruk pakai tanah ini sebenarnya ada sebuah kuburan ya, Masa Om? makam. Tapi enak cuma satu, kok makam di sini cuma satu, Mas Evi? Kok bisa ada makam di sini ya? Cuma satu lagi. Sebenarnya saya akan flashback ke masa lalu, Mas Evi. Coba Om. Saya ingin tahu sebenarnya ini kuburan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi ternyata kuburan ini, Mas Evi ya, ini orang yang memiliki tanah pertama. Jadi yang mempunyai tanah ini yang pertama, Mas Evi. Mempunyai tanah yang pertama. Dan dia meninggal. Yang saya lihat itu dia berpesan kalau dia meninggal itu ingin dikuburkan ya di tanahnya sendiri seperti itu. Yang di sini. Berarti lama banget Om udah Om. Iya. Tapi kita nggak tahu kenapa dia kok tadi seperti disiksa gitu, Mas Evi ya. Apa yang dia lakukan semasa hidup? Jadi ini makam sulit dipercaya. Ya udah Mas Evi, kita ingin tahu. Kita coba tarik dia keluar, Mas Evi. Emang bisa Om? Insya Allah, Mas Evi. Dengan izin Allah, apapun pasti bisa diwujudkan, Mas Evi. Astaga, bener Om. Ini makam Om, bener Om. Iya, Mas Evi. Makam Om. Astagfirullahaladzim. Jadi makam ini makam orang yang mempunyai pertama tanah ini. Astagfirullah. Kita akan coba memanggilnya, Mas Evi, biar dia keluar. Ya, mudah-mudahan yang lagi menyambuki dia tidak marah, Mas Evi, ke kita, Mas Evi. Karena akan kita keluarkan. Bagaimana kalau marah Om? Ya kita terima. Ya kita kan sebenarnya bukan untuk menghalang-halangi dia ya. Kita cuma ingin tahu duduk persoalan itu gimana dulunya. Orang itu kok disiksa gitu, Mas Evi. Apa yang dia lakukan semasa hidup? Ayo Om. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yasma'una billahi bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yahduna bi shay'in illa bima sha'a. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah izinkanlah hamba-Mu untuk Astagfirullah. mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Izinkanlah hamba-Mu. Allah. Allah. Kami akan memperbaikinya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Hati-hati. Siapa dia? Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa engkau menyiksa orang ini? Ya.
Apa salah dia? Apa salahnya? Astagfirullahaladzim. Katanya dia, kita nggak boleh ikut campur Mas Epi. Mohon maaf, kami bukannya ingin ikut campur. Memang ini tugas kamu. Tapi kami hanya ingin tahu agar ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kami semua. Benar. Apa? Dia semasa hidup sangat arogan. Jadi dia dulunya seorang polisi yang suka menindas rakyat. Terus, astagfirullahaladzim. Jadi suatu ketika Mas Epi, dia menilang, ini bukan menilang ya. Jadi di desanya itu ada kerusuhan. Dia ini seorang polisi, di sebuah warung ada kerusuhan, terus dia datangin warung tersebut dengan angkuh, sombong. Nah di situ karena warung tersebut dekat dengan sebuah pondok pesantren, jadi dia datangin warung tersebut, tapi ternyata sudah bubar Mas Evi, sudah aman gitu ya. Tapi ada salah satu santri yang duduk di dalam warung tersebut, dan polisi tersebut dia ini langsung intinya bilang ke pemuda tersebut, kamu yang bikin keonaran. Kata pemuda itu, dia adalah seorang santri, bukan saya. Dia tidak mengaku Mas Evi, tapi tetap dia dituduh yang melakukan intinya keonaran. Nah pas gitu gurunya itu datang Mas Evi, seorang kiai. Tapi polisi itu tetap intinya dia malah bilang ke kiai tersebut, kamu jangan ikut campur, ini urusan saya. Nah kiai tersebut bilang, ini anak murid saya yang bertanggung jawab, bukan dia pelakunya melakukan keonaran. Tapi polisi tersebut tetap menuduh si pemuda itu yang melakukannya. Nah dengan kasar orang ini, polisi ini, dia menendang sang kiai tersebut. Tapi apa yang terjadi Mas Evi? Setelah dia menendang sang kiai tersebut, padahal kiai tersebut sangat dihormati Mas Evi, dia mengalami kelumpuhan total Mas Evi. Dia lumpuh total. Kasihan sekali. Padahal tidak ada, intinya kakinya nggak rusak, maksudnya nggak patah, nggak apa. Tapi dia tiba-tiba tidak bisa berjalan. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Itulah ajabnya mungkin Mas Evi. Dia menendang seorang kiai yang sangat dihormati. Dan dia juga sering menindas rakyat-rakyat kecil Mas Evi. Menilanglah dengan tanpa alasan. Astagfirullahaladzim. Dan di rumah dia juga sangat kasar sama istrinya, sama orang tuanya. Merasa dia ini yang paling berkuasa. Astagfirullahaladzim. Nah setelah kejadian itu dia bawa ke kantor polisi. Bisa melihat Mas Evi, dia dibawa ke kantor polisi, bukan ke kantor, ke rumah sakit karena ada mengalami kelumpuhan ya. Tapi diperiksa itu normal semuanya badannya. Astagfirullahaladzim. Dan dia tiba-tiba, karena dokter itu sudah nggak mampu, yang nggak bisa mengobatinya karena tidak ada penyakitnya Mas Evi. Astagfirullah. Saya akan melihat lagi Mas Evi. Silakan Om. Astagfirullahaladzim. Jadi tiba-tiba itu tubuhnya bergetar, matanya menghitam Mas Evi. Dia kesurupan ternyata Mas Evi.
yang keluar dari mulutnya itu bukan suaranya dia, tapi suaranya sangat berat, bahwa sosok polisi ini dari dulu sudah dijadikan rumah sama sosok hitam Oh, seperti itu. yang sangat besar. Jadi sosok hitam itu yang membuat si polisi ini sombong, arogan. Ya. Astagfirullah, makanya dia sekarang diajar Mas Epi, disiksa karena kelakuannya dulu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kami menyalahi kodrat Ya. mengeluarkan sosok ini. Ya, mohon maaf sekali. Bukan maksud kami untuk, intinya ya kami hanya ingin tahu sebenarnya Mas Epi ya. Astagfirullah. Iya, kami memang tidak bisa membantu. Apa kami boleh untuk membacakan doa untuk dia? Percuma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi tetap saja Mas Epi, Kasihan ya Om. kita bacakan Al-Fatihah buat si ini Mas Epi, pocong ini Mas Epi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, mereka sudah menghilang Mas Epi. Allahu akbar. Mungkin dia kembali lagi ke bawah Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata memang kekuasaan itu bukan segalanya Mas Epi. Betul sih. Karena dia seorang polisi, dia sombong, menindas rakyat kecil, Benar. menilang tanpa alasan. Iya. Padahal mungkin yang ditilang itu ya tidak melakukan pelanggaran, tapi tetap saja dia bilang melanggar. Iya Om. Dan dimintai uang, kalau mau damai dimintai uang. Sebetulnya seperti sogokan Mas Epi ya. Benar itu Om. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah Mas Epi, kita gimana nih, lanjut penelusuran apa kita mau istirahat dulu di sini? Yang ini masih dia masih disiksa Mas Epi ya, tapi mungkin ada sedikit keringanan mungkin Mas Epi ya. Iya. Mudah-mudahan Setiap dengan, doa itu akan meringankan. iya, dengan beban. bacaan Al-Fatihah yang kita kirim untuk Benar dia, sekali. dia mungkin istirahat untuk disiksa Mas Epi. Ya walaupun mungkin entarnya disiksa lagi. Astagfirullahaladzim. Oke pemirsa, Ya. ini sampai di sini dulu. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua. Kekuasaan bukanlah segalanya, tapi kita harus tetap rendah hati, Ya. berbuat kebaikan, dan jangan suka menindas orang-orang yang kecil. Saya Om Janim, Saya Saifi. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Betul. Mari Mas Epi.